Shalom teman-teman semuanya, puji Tuhan pagi hari ini kita masih bisa merenungkan firman. Sebelum kita memulai merenungkan firman dan menjalani aktivitas, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dari malam sampai pagi hari ini Tuhan. Sekarang kami mau merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar ini bukan hanya kami dengar, namun kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami menghasilkan buah dari firman ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu ini untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Aku dan teman-teman semua sekarang sedang berada di masa-masa ujian, di masa-masa penilaian akhir semester, yang dimana kita diwajibkan, diharuskan untuk belajar sungguh-sungguh agar mendapat nilai yang terbaik. Dalam kita berjuang untuk belajar, tentunya setiap dari kita punya cara belajar masing-masing, punya cara pikir untuk belajarnya masing-masing. Misalnya ada yang belajarnya pas malam atau sistem kebut semalam, atau yang belajar seharian full pulang sekolah langsung belajar sampai malam, atau enggak yang nyicil-nyicil belajarnya. Semua punya caranya masing-masing untuk mendapat nilai yang terbaik untuk belajar dalam menjalankan penilaian akhir semester. Setiap kita punya cara belajar masing-masing, dan tentu di dalam cara belajar masing-masing kita ada kelebihan dan kekurangan. Misalnya kita ada yang bisa menghafal sesuatu tapi tidak bisa memahami maksud dari hafalan tersebut apa, atau ada yang bisa belajar memakan banyak waktu tapi nggak paham apa-apa, atau nggak ada yang kesusahan dalam menghafal rumus atau menghafal materi. Kita punya kelemahan dan kelebihan. Oleh sebab itu kita harus libatkan Tuhan dalam aktivitas kita, terutama sekarang dalam masa-masa ujian. Kita harus melibatkan Tuhan dalam studi kita. Kita sama-sama baca di Matius 6 ayat ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita punya kekurangan dalam kita belajar, dalam kita memahami materi, tapi kalau kita mau libatkan Tuhan dalam aktivitas kita dalam belajar ini, Tuhan akan menyempurnakan usaha kita, akan melengkapi kekurangan-kekurangan kita. Yang sering menjadi salah paham adalah orang-orang itu lebih banyak cari Tuhan daripada berusaha. Tentu kita harus cari Tuhan, namun Tuhan mau kita untuk berusaha. Jadi jangan cuma cari Tuhan berkati aku bakal PAS nanti supaya dapat nilai yang baik, amin gitu. Tapi dia nggak belajar, sama aja gitu. Tuhan itu menyempurnakan usaha kita, melengkapi kekurangan, Tuhan memberi petunjuk. Jadi kita harus berusaha terlebih dahulu. Dan tentunya kita punya ketakutan masing-masing dalam mengerjakan ulangan atau dalam masa-masa ujian ini. Misalnya kita takut kita gagal, dapat nilai jelek. Kalau aku pribadi, setelah ulangan sebelum dikumpul jawabannya, aku tuh sering kayak ngitung-ngitung kira-kira yang jawabannya ragu-ragu itu yang mana ya. Jadi dihitung. Kalau tadi aku ngitung sekitar 10-11 yang nggak yakin gitu kan. Tapi nggak tahu itu salah apa benar. Dan aku itu takut gitu kayak, aduh Tuhan, ini kira-kira nanti aku bakal remet gak dengan keraguanku, ada 11 soal ini kira-kira aku bakal remet atau enggak. Namun firman Tuhan berkata di Ulangan 31 ayat ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ketakutan adalah hal yang wajar bagi kita manusia, karena ketakutan itu bisa membuat kita lebih waspada, membuat kita lebih hati-hati dalam melakukan sesuatu. Namun Tuhan gak ingin kita dikuasai oleh ketakutan tersebut. Kalau ketakutan zaman sekarang, zaman-zaman ujian ini, kita overthinking malam-malam gitu, kayak mikir, kira-kira aku gagal gak ya, kira-kira nanti ujianku bagus-bagus kayak, atau enggak jelek semua, atau enggak tinggal kelas gimana ya. Dan ketakutan itu membuat kekhawatiran dalam hidup kita.
khawatir itu membuat kita lupa kalau kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan. Dan di firman Tuhan ini kita diingatkan, jangan takut, jangan gemetar, sebab Tuhan Allahmu Dia yang akan berjalan menyertai engkau. Jadi sebenarnya kita takut itu wajar, nggak apa-apa, tapi jangan sampai ketakutan itu menimbulkan kekhawatiran sampai kita lupa kalau kita punya Tuhan yang menyertai hidup kita, yang berjalan dan bersama kita. Oleh sebab itu, teman-teman, di masa ujian sekarang jangan menyerah, jangan putus asa, tetap belajar, tetap berjuang, dan tetap andalkan Tuhan. Kalau kita punya ketakutan, ya pakai ketakutan itu sebagai alat kita lebih waspada, kita lebih sungguh-sungguh belajar. Jangan sampai ketakutan itu menimbulkan kekhawatiran dalam hidup kita, karena kita punya Tuhan Yesus yang bisa kita andalkan. Kita bisa melakukan semuanya bersama Kristus. Sekian dari firman Tuhan renungan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah renungan pagi ini mengingatkan kami kembali untuk terus berusaha, terus mengandalkan Tuhan dalam aktivitas kami, terutama sekarang di masa-masa ujian. Kami percaya Tuhan berjalan, Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas. Kami sebentar akan ulangan, ujian, dan melakukan aktivitas lainnya. Biarlah semua kami lakukan bersama dengan Kristus. Roh Kudus menyertai tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.